Dan ini ancaman besar bagi keutuhan negara Republik Indonesia ke depan. Karena bayangkan kalau perang antar sisi jajar. Maka rekomendasi terakhir saya kira situasi ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo dan oleh institusi DPR. Presiden Jokowi harus saatnya turun tangan, menyelamatkan Republik, bukan menyelamatkan Polri ataupun KPK, tetapi dengan menyelesaikan masalah ini, menyelamatkan Republik ini. Dan DPR harus segera bicara sebagai institusi perwakilan rakyat untuk menengahi atau mencari jalan keluar perseteruan Polri dan KPK. Terima kasih. Bagaimana untuk cara membuktikan menyalahi ketentuan undang-undang yang ada? Jadi itu hal yang dasar kenapa kemudian PPI membuat pernyataan seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan balas dendam dan lain sebagainya, tidak ada. Nah terus kemudian saya coba nyoroti beberapa kasus, terutama terkait dengan misalnya sikap Pak Jokowi. Saya kira Presiden sudah terbawa permainan juga. Ini yang kemudian disayangkan. Presiden kita itu melekat dua kekuasaan, dia sebagai kepala negara dan dia juga sebagai kepala pemerintahan. Pada posisi apa kan tentu kita tahulah posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah dalam konteks yang terkait dengan masalah KPK itu Jokowi terbawa permainan. Mestinya kalau kemudian kita mau bicara dalam tataran yang seharusnya, ketika KPK kemudian mentersangkakan, ya Jokowi menarik diri dong, Budi Gunawan itu, bukan kemudian memaksakan terus ke parlemen. Maka saya masih ingat pernyataan Desmond pada saat menjadi tersangka. Iya tersangka langsung ditarik. Apa ya? Kultur politik yang tidak baik, yang saya kira hinggap di hampir semua politisi di lintas partai itu. Saya tidak bisa membayangkan apakah kalau kemudian tidak muncul kasus ini, kemudian Hasto menggelar konferensi pers itu terkait dengan pertemuan antara elit PDIP dengan beberapa elit PDIP dengan KPK, dengan Abraham Samad. Kalau tidak ada masalah ini, saya kira tidak akan ada pernyataan seperti itu. Artinya apa? Bahwa terkait dengan penegakan hukum, kita itu apa ya? Ya permisif ya mungkin masuk budaya itu juga. Jadi kalau saya yang kena, saya dizolimi, saya dianiaya oleh penegak hukum, yang lain tahu bahwa saya dianiaya, itu diam saja. Itu. Tertentu ada kuasa di sini, ada sesuatu yang diwujudkan, momentum. Oleh karena itu kelemahan penegak hukum kita, baik di kepolisian, di kejaksaan, di hakim, di KPK, siapapun, mereka tidak pernah mempertimbangkan aspek sosiologi hukum, tidak pernah mempertimbangkan dari aspek psikologi massa. Selalu kacamata hukum positif sebagaimana yang tertulis. Oleh karena itu penegak hukum kita cenderung berkacamata kuda. Jadi selalu berpijak pada hukum positif tersebut yang tertulis di pasal tersebut. Padahal kalau kita mau jujur, pasal demi pasal yang ada di undang-undang tersebut diproduksi di politik juga. Terus terang saya mau mengatakan sebagai contoh, ada pasal misalnya mengatakan bahwa partai politik, contoh ya di undang-undang, kalau misalnya dikatakan bahwa partai politik bisa melaporkan keuangannya kepada publik, dapat melaporkan keuangannya kepada apabila diminta publik. Apabila diminta, kalau tidak diminta boleh dong. Baru kalimat kedua, dapat, berarti boleh dong tidak disampaikan. Hati-hati, para politisi kita itu di DPR memproduksi undang-undang luar biasa. Mereka bermain di kata-kata sehingga ada jebakan-jebakan di dalam. Oleh karena itu, isi pasal pun sudah syarat dengan politik, posisi politik mereka. Terima kasih. Karena untuk saat ini satu-satunya lembaga penegak hukum ya, yang masih dipercaya oleh KPK sebelum KPK membuat ulah ya,
dalam beberapa bulan yang lalu ratingnya masih tinggi, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK masih yang paling tinggi dibandingkan lembaga hukum yang lain. Tapi saya tidak tahu, belum ada data survei. Kalau seandainya survei dilakukan sebelum BW ditangkap misalnya ya, itu kemungkinan kecenderungannya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Nah, sekali lagi lembaga KPK sebagai institusi penegak hukum tetap kita harus bela, harus dipertahankan. Tetapi seperti ya meminjam istilah Bung Boni tadi, pimpinan KPK juga manusia biasa yang tentu tidak luput dari kesalahan, kealpaan, tentu harus dikoreksi. Saya kira dan seluruh rekan-rekan media, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesannya kayak tujuannya itu seperti main-main. Karena kasusnya kan itulah kembali. Boleh saja dari aspek hukum, dasar hukumnya mereka kuat, polisi kuat, ya kan? Kita cek aja nanti bagaimana proses dari lapangan. Tetapi kembali lagi, coba lihat pengaduan masyarakat itu 15 Januari, masih hari kemarin. Nah, pertanyaan besar kita, siapa itu masyarakat yang mengadukan itu? Kok nggak dari dulu? Kalau kita tanya, ya itu hak saya dong, pasti dijawab gitu kan? Ya kan? Itu hak saya dong. Mau saya adukan besok, mau tahun kemarin, hak gue. Tapi kelihatannya tanggal 15. Nah, siapa itu masyarakat yang mengadukan itu? Pertanyaan pertama kita. Siapa di balik masyarakat yang mengadukan itu? Gitu loh. Nah, ini jadi dilematis. Ya kan? Karena saya dengar tadi di berbagai media bahwa baru tanggal 15 pengaduan masyarakat itu. Baru kemarin. Nah, kalau saya melihat dari aspek komunikasi politik termasuk pendekatan teori-teori kritis ya, teori-teori konstruktivisme, bahwa setiap manusia adalah aktor sosial, pelaku sosial, punya agenda tertentu. Boleh nggak dengan saya tanpa mengurangi sedikit respect terhadap KPK. Justru untuk memperkuat KPK dan penegakan hukum ke depan memang harus ada koreksi. Lembaga perwakilannya namanya DPR. Waktu di dalam itu. Nah, itulah susah untuk narik lagi. Oh, presiden misal tarik lagi setelah DPR menyetujui, misalnya, dia tidak menghormati lembaga rakyat. Itu saya bilang, kesalahannya ketika dia tetap memproses, tidak menarik nama Budi, padahal di tengah jalan itu ada penetapan tersangka dari KPK. Di situ kesalahan presiden. Maka kalau presiden menyadari kesalahan itu, sekarang dia harus tebus itu, menebus kesalahannya dengan mengambil langkah-langkah yang bisa tidak memperburuk keadaan. Bahkan kalau bisa ya memang harus segera menyelesaikan masalah. Contohnya gimana, Bang?